وله الثناء. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Amma ba'd. Jadi sebelum kita mulai kajian kita pada sore ini, kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya yang muslim, dan kepada istri-istrinya, kepada tabi'in, kepada guru-guru kita, syaikh kita dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada syaikh kita, Syaikh Abdullah Al-Harari. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik. Jadi kembali kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, taufik, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk memurajaah ilmu agama, yang mana memurajaah ini kedudukannya sangat penting dalam agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Jadi seorang mukmin yang sempurna tidak akan pernah merasa kenyang, tidak pernah akan merasa bosan mengulangi memurajaah ilmu atau kebaikan yang pernah dia dengar, hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita kerjakan, kita ulangi, ini adalah nanti akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan niat kita harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya para jamaah murajaah kajian ilmu agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kembali kita mengingat bahwasanya kita masih dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga dalam bulan ini kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu melakukan ketaatan dan terjaga dari segala kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita akan melanjutkan murajaah kitab Al-Qaul Jali, yang mana sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan muallif
kallisani ghairihi, kemudian sampai di faslin uqida li baini taubah. Sekarang kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang punya fisiknya bisa dibuka, yaitu al-aslu. Dimulai dari kalimat al-aslu. Al-aslu li ba'dil fuqaha. Nanti akan saya bacakan bahasa Arab di sini, kemudian kita lihat sama-sama terjemahannya di layar masing-masing ya. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-aslu alladhi akhadha minhu al-muallifu kitabahu al-mukhtasar huwa kitabu sulam at-tawfiq ila mahabbatillahi ala at-tahqiq لبعض الفقهاء الحضرميين وهو العالم الفقيه الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر ابن محمد بن هاشم الشافعي العلوي المولود سنة 1191 والمتوفى سنة 1272. Di asal kitab ini adalah karya seorang ahli fikih. Jadi kitab yang kita kaji ini asalnya adalah karya seorang ahli fikih, seorang alim dari ahli fikih. Hadramaut, dari Hadramaut, yang mana Hadramaut ini berada di Yaman, yaitu Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi kitab Mukhtasar ini adalah asalnya karya seorang alim yang bernama Abdullah. Namanya juga Abdullah, tapi ini bin Husain. Bin Husain dari Yaman, seorang alim dari Hadramaut. Paham ya? Jadi Syekh Abdullah bin ini termasuk syekh yang sangat dikenal dengan keilmuannya, dan ketaatannya. Jadi seorang alim di Hadramaut, namanya Abdullah bin Husain. Kemudian kita lihat di bawah catatan kakinya, kitab asal yang diringkas oleh pengarang adalah kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jadi kitab Mukhtasar ini yang kita pegang ini asalnya adalah kitab Sulamut Taufiq. Nama kitabnya adalah Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jadi kalau kitab Sulamut Taufiq ini bagi kalangan santri khususnya di Jawa mungkin ini sudah tidak asing lagi, sangat dikenal kitab Sulamut Taufiq ini. Jadi asalnya tadi apa? Asal kitab ini adalah Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi tahqiq karya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian kitab ini dilengkapi dengan banyak tambahan. Kitab ini ini kan mukhtasar, sebagaimana sebelumnya sudah kita jelaskan. Mukhtasar maknanya qalilul alfaz katsirul ma'ani. Sedikit lafalnya namun memiliki makna yang sangat luas. Jadi
Syekh Abdullah melengkapi dengan apa? Dengan banyak tambahan tentang masalah-masalah yang berharga. Jadi setelah apa beliau Syekh Abdullah meringkas kitab Sulamut Tauhid, kemudian apa? Menambahkan tentang masalah-masalah yang berharga dalam kitab ini. Kemudian dengan membuang pembahasan mengenai tasawuf. Thumma bummina ziyadatin katsiratan min nafa'isil masail. Thumma bummina ziyadatin katsiratan min nafa'isil masail. تكشف مكنونات هذا الكتاب وتوضحه مع حذف ما ذكره الشيخ عبد الله بن حسين في التصوف مما لا يدخل تحت موضوع الكتاب. Jadi setelah beliau meringkas, apalagi beliau ini menambah tambahan yang banyak dengan permasalahan-permasalahan yang bagus. Nafais al-masail. Takshifu maknunati hadzal kitab. Takshifu maknunati hadzal kitab. Wa tudihuhu. Untuk membuka yang tersembunyi dalam kitab ini dan menjelaskannya. Mahadzi ma dzakarahu, juga beliau membuang apa yang telah disebutkan dalam kitab Sulamut Tauhid fit tasawuf. Pembahasan tentang tasawuf. Jadi dalam kitab asalnya itu Sulamut Tauhid itu ada pembahasan tentang tasawuf. Namun beliau Syekh Abdullah membuang permasalahan tasawuf. Membuang permasalahan tasawuf. Kenapa beliau membuang permasalahan tasawuf? Nanti akan dijelaskan. Karena beliau meringkas kitab ini tujuannya hanya untuk mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang doruri. Sedangkan ilmu tasawuf ini bukan termasuk dari ilmu yang doruri. Maka disebabkan itulah beliau Syekh Abdullah Al-Harari membuang permasalahan tentang tasawuf. Tapi perlu diperhatikan di sini, bukan maksudnya ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang buruk, ilmu yang tidak benar. Tidak, bukan begitu. Tujuan Syekh Abdullah membuang ilmu tasawuf karena apa? Karena ingin mengumpulkan yang berkaitan dengan hal-hal yang doruri. Sedangkan ilmu tasawuf tadi tidak termasuk dari ilmu yang doruri. Wa ma'a taghyirin li ba'd al-ibarati bi ibaratin awdah. Juga beliau merubah sebagian dari redaksi yang ada di Sulamut Tauhid dengan ungkapan, dengan redaksi yang lebih jelas. Jadi kalau seandainya kita buka kitab Sulamut Tauhid, kemudian kita lihat kitab Mukhtasar ini jauh lebih mudah bahasanya ketimbang kitab asalnya. Sehingga orang yang baru belajar bahasa Arab, baru belajar kitab, ini biasa sangat mudah dia pahami. Sangat mudah dipahami. Karena memang sengaja beliau, Syekh Abdullah, mempermudah bahasanya. Dipermudah bahasanya. Jadi kalau seandainya kita pernah mengkaji kitab-kitab ulama salaf, itu ibarahnya itu sangat sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan kitab ini,
jauh lebih mudah, jauh lebih mudah, karena sudah dimudahkan oleh Syekh Abdullah Al-Harawi. Mimma la yuaddi ila khilafil mawdu'. Mimma la yuaddi ila khilafil mawdu'. Tanpa menyebabkan perubahan tema pembahasan yang ada dalam kitab Sulamut Taufiq. Jadi beliau merubah bahasanya. Sedangkan tema pembahasannya itu sama. Waqad nadhkuru ma rajjahahu ba'dun min al-fuqaha asy-syafi'iyyin kal-Bulqini. Qad nadhkuru ma rajjahahu ba'dun min al-fuqaha asy-syafi'iyyin kal-Bulqini. Al-Imam Sirajuddin Umar bin Ruslan al-Mauludi sanata 724 wal mutawaffa sanata 850. Jadi terkadang kami, maksudnya pengarang, menyebutkan pendapat yang diterjih atau dinilai lebih kuat oleh sebagian ahli fiqih. Jadi terkadang beliau Syekh Abdullah menyebutkan apa yang dinilai lebih kuat bagi sebagian dari ulama fiqih minal fuqaha syafi'in yang bermazhab Syafi'i seperti Al-Imam Al-Bulqini. Jadi Imam Al-Bulqini ini termasuk apa? Derajatnya itu kata para ulama min ashabil wujuh atau al-mujtahid fil mazhab. Min ashabil wujuh. Siapa itu Al-Imam Al-Bulqini? Yaitu Al-Imam Sirajuddin Umar bin Ruslan. Jadi nama beliau, nama Al-Imam Al-Bulqini adalah Sirajuddin Umar bin Ruslan, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 724 Hijriah. Wal mutawaffa sanata 800 dan diwafatkan pada tahun 805 Hijriah. Jadi kan tadi beliau Syekh Abdullah menyebutkan apa yang dinilai lebih kuat oleh sebagian daripada ulama ahli fiqih dari Imam Syafi'i seperti Al-Bulqini. Kenapa disebutkan pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat. Litad'aifi ma fil asli, untuk melemahkan pendapat di kitab asalnya. Untuk melemahkan pendapat kitab asalnya. Jadi Syekh Abdullah sudah memilih pendapat yang kuat dalam kitab ini. Pendapat yang lebih kuat. Untuk apa? Untuk melemahkan pendapat yang di kitab asalnya. Nah, yang mana di dalam kitabnya mungkin pendapat yang lemah. Kemudian beliau Syekh Abdullah menyebutkan pendapat yang lebih kuat. Fayambaghi al-mukallafi inayatuhu bihi ay bil mukhtasari bi an yatalaqahu wa yadrusahu wa yu'ida masailahu ila an yahfadhaha wa tarsukha fi qalbihi wa dhalika ma'a ikhlasin niyyati lillahi ta'ala
liyuqbala 'amaluhu 'inda Allah asmainahu Mukhtasar Abdullah al-Harari al-Kafila bi'ilmiddin ad-daruri. Jadi kata beliau, fayambaghi inayatuhu. Fayambaghi inayatuhu. Maka hendaklah setiap mukallaf serius mempelajari kitab ini. Maka hendaklah setiap mukallaf serius mempelajari kitab ini. Untuk apa? Liuqbala a'maluhu. Supaya atau agar diterima amalnya. Maka hendaklah setiap mukallaf serius mempelajari kitab ini agar diterima amalnya. Fayambaghi al-mukallafi 'inayatu bihi. Maka hendaklah setiap mukallaf serius mempelajari kitab ini, artinya mukhtasar, bi an yatalaqahu wa yadrusahu. Artinya dengan mempelajarinya dengan talaqi wa yadrusahu, dan mempelajarinya wa yu'ida masailahu, dan mengulang-ulangi permasalahannya ila an yahfadhuha. Jadi kata pengarang, sampai dia menghafalnya, sampai dia hafal. Wa tarsukhu fil qalbihi, sehingga melekat dalam hatinya. Jadi diulang-ulang sampai dihafal, sampai melekat dalam hatinya. Wa dzalika, dan demikian itu ma ikhlasun niyyati lillahi ta'ala. Harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Diuqbal amaluhu, supaya diterima amalnya. Asmainahu Mukhtasar Abdullah al-Harari. Pengarang menamakan kitab ini dengan Mukhtasar Abdullah al-Harari. Al-Kafila bi'ilmiddin ad-daruri. Al-Kafila bi'ilmiddin ad-daruri. Jadi nama kitab ini beliau namakan dengan Mukhtasar Abdullah al-Harari Al-Kafila bi'ilmiddin ad-daruri. Wa huwa al-ilm ad-daruri. Apa maksud ilmu ad-daruri? Wa huwa al-ilmu syamilu li ma'rifatillah wa ma'rifati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalik min daruriyatil i'tiqad. Itu ilmu yang mencakup pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui atau pengenalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan selain itu dari daruriyatul i'tiqad, dari ilmu yang daruri yang berkaitan dengan akidah. Wasyamilu aidan, dan mencakup juga lima'rifati ahkamil ibadat, mengetahui hukum-hukum ibadah-ibadah, wa ghairi dzalika min darurati ilmiddin, dan selainnya dari ilmu agama yang daruri. Walamma kana ma'rifatullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wal iman bihima huwa aham al-wajibat wa afdalaha. Jadi dikarenakan mengenal Allah dan Rasulnya dan beriman kepada Allah dan Rasul adalah kewajiban yang paling penting dan yang paling afdal, maka bada al-muallif rahimahullah. Jadi muallif pengarang memulai kitabnya ini bil kalami ala daruriyati al-i'tiqad. Yaitu memulai dengan daruriyatul i'tiqad. Apa maksudnya daruriyatul i'tiqad? Ay ma la yastaghni al-mukallaf anhu min umur aqidah. Itu sesuatu yang harus, yang wajib bagi mukallaf untuk mengetahuinya min umuril aqidah, dari perkara-perkara aqidah.
Ini disebabkan apa? Mengenal Allah dan Rasulnya dan beriman kepada Allah dan Rasul adalah kewajiban yang paling utama. Dikarenakan itu, Syekh Abdullah memulai pembahasan tentang daruriyatul i'tiqad. Daruriyatul i'tiqad, yaitu kewajiban atau ilmu akidah yang daruri. Gimana? Terlalu cepat? Ya. Lanjut. Lanjut. Bisa diikutin ya semuanya? Atau terlalu cepat? Hah? Suaranya jelas? Coba sebelum kita lanjut, ada saran atau ada yang mau ditanyakan tentang muqaddimah? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Hah? Oke. Ya, ada yang nanya. Coba, jika orang tidak mempelajari kitab ini, coba. Keluar aja. Nih, nggak tahu yang gimana. Pesan ini. Nah, jadi ada yang menanyakan teman kita, jika seorang tidak mempelajari kitab ini, hukumnya bagaimana, Ustaz? Nah, ini. Jadi kan mempelajari kitab, mempelajari ilmu agama yang daruri, hukumnya adalah wajib bagi setiap mukallaf. Yang mana nanti penjelasan mukallaf akan kita jelaskan. Jadi orang yang tidak mempelajari ilmu yang pokok, daruri ilmu yang pokok, orang itu berarti telah meninggalkan kewajibannya. Semana sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama yang pokok adalah kewajiban bagi seorang muslim, laki-laki maupun perempuan. Ini orang yang meninggalkan mempelajari ilmu yang daruri atau ilmu yang pokok, niscaya dia berdosa. Jadi tidak disyaratkan, maksudnya harus kitab ini. Kalau seandainya seorang itu sudah mempelajari ilmu yang pokok, dia sudah menjalankan kewajiban. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Faslun fi bayani ma'na syahadatain. Faslun fi bayani ma'na asy-syahadatain. Jadi fasal ini menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadat. Fasal ini menjelaskan tentang makna dari dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di pembahasan yang inilah nanti akan jelaskan tentang makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di pada pasal ini akan menjelaskan
akan menjelaskan tentang dua kalimat syarat ini. Jadi pada pasal ini akan menjelaskan tentang dua kalimat syarat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yajibu ala kafah ay jami'al mukallafin. Wajib bagi seluruh, jami' itu apa? Kafah artinya jami', seluruh atau semua orang mukallaf. Semua orang mukallaf, al-mukallafin. Jadi kalimat atau kata al-mukallafin adalah bentuknya jamak dari mukallaf. Mana kalau kita lihat dari ilmu nahwu ini adalah jamak mudzakkar as-salim, mufradnya adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Wa huwal balighul aqil alladhi balaghahu aslu da'watil Islam. Ay man balaghahu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kata beliau, wajib bagi semua orang yang mukallaf. Bagi semua orang yang mukallaf. Siapa itu tadi mukallaf? Wal baligh al-aqil alladhi balagha da'watul Islam. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah dia itu baligh. Sudah baligh, kemudian berakal. Yang ketiga, telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau orang itu sudah balik, kemudian dia berakal, kemudian telah sampai kepada pokok dakwah Islam, maka dia sudah dikatakan mukallaf. Saya ulangi, yang dikatakan dengan mukallaf wal baligh, yang pertama dia harus baligh. Kemudian baligh, seorang itu dikatakan baligh kalau dia seorang laki-laki mengalami atau harus mengalami salah satu dari dua tanda. Artinya, kalau salah satu dari dua tanda ini dia sudah mengalaminya, maka dia sudah dikatakan baligh. Yaitu pertama adalah ru'yatul mani, dia sudah pernah melihat mani. Kalau seandainya seorang laki-laki sudah keluar mani, dia sudah dikatakan baligh. Yang kedua, sempurna umurnya 15 tahun qamariyah. Kalau seandainya seorang laki-laki itu sudah sempurna umurnya 15 tahun qamariyah, meskipun belum keluar mani, dia sudah dikatakan baligh. Kalau perempuan mengalami salah satu dari tiga tanda, ru'yatul mani, melihat mani, kemudian yang kedua sempurna umurnya 15 tahun qamariyah, yang ketiga keluar darah haid. Dan tanda ini seorang itu kita ketahui sudah baligh. Kemudian tadi apa? Berakal, kemudian sampai kepadanya pokok dakwah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita lihat di bawah, kesimpulannya di sini disebutkan, diketahui dari penjelasan ini bahwa anak kecil yang meninggal sebelum baligh, banyak ada anak kecil, dia meninggalnya sebelum baligh, banyak umurnya masih 8 tahun atau 9 tahun, belum pernah melihat mani, tidak akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Ada orang yang meninggal ketika kecil, belum baligh, niscaya orang ini tidak akan disiksa, baik di kubur ataupun di hari kiamat. Artinya dia akan masuk surga. Karena tidak ada pertanggungjawabannya di dunia. Karena dia bukan mukallaf. Karena syarat mukallaf tadi, dia itu harus baligh, kemudian berakal, kemudian telah sampai kepada dakwah Islam. Kemudian demikian pula orang yang gila sebelum baligh. Orang yang gila sebelum baligh dan terus berlanjut hingga setelah baligh dan meninggal dalam kondisi gila, maka ia bukan mukallaf. Jadi ada orang yang gila sebelum baligh. Ketika kecil dia gila sampai dia dewasa, sampai dia baligh,
umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kemudian dia meninggal dalam kondisi gila, maka orang ini juga tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat. Tidak akan disiksa baik di kubur, baik di akhirat. Dia akan masuk surga. Kemudian demikian pula orang yang hidup dalam kondisi balik, berakal, dia itu balik, kemudian berakal, dan belum sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Belum sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Jadi belum pernah dia dengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia nggak pernah dengar sama sekali bahwasanya ada seruan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Belum pernah dia dengar sama sekali. Dia balik, dia berakal sehat, tapi belum sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Ini juga tidak akan tidak dikatakan mukallaf. Artinya dia tidak disiksa baik di kubur ataupun di akhirat. Nah itu. Paham ya? Jadi ini tadi yang dimaksud dengan mukallaf. Jadi kembali, kata beliau wajib, hukumnya adalah wajib. Bagi semua yang mukallaf tadi, bagi seluruh yang mukallaf, apa yang diwajibkan bagi seluruh mukallaf? Pertama, ad-dukhulu fi dinil Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Jadi semua mukallaf ini yang dikatakan dia sudah mukallaf, ada orang dia itu sudah balik, kemudian berakal sehat, tidak gila, sudah sampai dia kepadanya dakwah Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia itu wajib masuk ke dalam agama Islam. Jadi masuk ke dalam agama Islam adalah kewajiban, bukan pilihan. Bukan sebuah pilihan. Jadi memeluk agama Islam ini bukan pilihan. Bukan pilihan, akan tetapi kewajiban. Oke, kewajiban. Kalau seorang mukallaf, wajib dia memeluk agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Dalam ayat lain, inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Di barang siapa yang mencari agama selain Islam, fahuwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Inna ad-dina 'inda Allah Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi, kewajiban seorang mukallaf adalah ad-dukhulu fi din Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Fauran in kana kafiran. Jadi di sini jelaskan orang yang kafir wajib dia seketika memeluk agama Islam. Orang yang mukallaf yang kafir itu wajib seketika dia masuk ke dalam agama Islam. Dalam agama Islam. Wathubut ay mulazamatu fihi 'ala ad-dawam. Wathubut, kemudian apa? Dia tetap fihi 'ala ad-dawam. Fihi 'ala ad-dawam. Tetap memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya, sampai akhir hayatnya.
بحيث يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو تردد في ذلك، فإن من عزم على الكفر في المستقبل أو تردد في ذلك كفر في الحال. Artinya apa? Dengan sekira hatinya bersih dari niat untuk meninggalkan atau keluar dari Islam pada masa yang akan datang, atau ragu-ragu dalam hal tersebut. Artinya dia apakah dia mau meninggal agama Islam atau tidak, ragu-ragu. Maka ia kafir seketika itu juga. Dia setelah wajib memeluk agama Islam, juga wajib apa? As-subutu fil dawam, tetap berada dalam agama Islam sampai akhir hayat. Artinya tidak boleh seorang ada niat untuk keluar dari agama Islam. Tidak boleh ada niat untuk keluar dari agama Islam, baik itu besok atau 1 tahun, 7 tahun yang akan datang, tidak boleh ada niat untuk keluar agama Islam, ataupun dia ragu-ragu apakah dia mau meninggalkan agama Islam atau tidak. Karena orang yang berniat untuk meninggalkan agama Islam, maka dia itu sudah keluar dari agama Islam seketika itu juga. Jadi wajib kita memeluk agama Islam juga mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menyuruh kita untuk mempertahankan agama kita sampai kita meninggal, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal atau mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam memeluk agama Islam. Kemudian wajibu alaihi aidan, juga diwajibkan bagi seorang yang mukallaf iltizamu ma lazima alaihi min al-ahkam. Iltizamu ma lazima alaihi ay al-mukallafi min al-ahkam. Kemudian juga wajib melaksanakan kewajiban ma lazima alaihi min al-ahkam, melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Wajib melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Wadzalika bi an yuaddiya jami'al wajibat wa yutaniba jami'al muharramat, itu dengan menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala keharaman. Di orang yang sudah melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala keharaman, maka orang itu disebut orang yang bertakwa, taqi. Orang yang meninggal dalam kondisi atau dalam keadaan bertakwa, niscaya Allah tidak akan menyiksanya di akhirat. Kemudian lanjut, fayu'lamu min dzalika, ini tadi sudah dijelaskan. Ini tadi sudah dijelaskan, tapi kita baca saja bahasa Arabnya. Fayu'lamu min dzalika anna as-sabiyya alladhi mata dun bulugh laysa 'alaihi mas'uliyatun fil akhirah. Jadi orang
yang meninggal, anak kecil yang meninggal sebelum balik, maka tidak akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. وكذلك من جن قبل البلوغ واتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ حتى مات وهو مجنون فليس مكلفا كذلك الذي عاش بالغا عاقلا ولم تبلغه دعوة الإسلام أي الدعوة وهو الشهادتان. Nah, ini tadi sudah jelaskan. Faman sami'a syahadataini fil adzan. Nah, di sini. Maka orang yang mendengar dua kalimat syahadat fil adzan pada azan. Jadi dia mendengarkan dua kalimat syahadat ketika azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa huwa yafhamu al-arabiyyah, dia itu paham bahasa Arab. Dia paham bahasa Arab. Dia paham apa yang terkandung dalam makna asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa kana balighan aqilan, dia itu sudah balik kemudian juga berakal sehat bukan gila. Fa huwa mukallaf, maka dia itu dikatakan mukallaf. Jadi orang non muslim umpamanya mereka mendengar azan di Indonesia umpamanya mereka dengar azan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, paham mereka makna ini, maka mereka itu dikatakan mukallaf. Fa in mata wa lam yuslim, kalau seandainya dia meninggal dalam kondisi ini, dia mendengar dua kalimat syahadat, dia paham, istahaqal azab al-abadiyya finnar, maka dia berhak mendapatkan azab yang kekal di neraka. Mungkin sampai sini kajian kita pada sore ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan mestinya. Kalau ada yang ingin bertanya terkait yang kita jelaskan, monggo silakan. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabbi ghafirli wa li walidayya wal mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.